Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada? Senang sekali pada hari ini saya Hanan Wiyoko bisa berjumpa dalam program Wonge Dewek. Nah, pemirsa di studio sudah hadir ini politisi Senayan. Nah, beliau ini belum lama menjabat. Ini saya kasih clue nih. Belum lama dilantik sebagai anggota DPR RI. Kurang lebih 4 bulan berjalan. Namun kiprahnya ini sudah terasa, denyutnya, manfaatnya, sepak terjangnya dalam rentang waktu yang tadi belum terlalu lama. Bisa dikatakan media darling pemirsa. Siapa beliau? Kita sapa. Selamat datang Pak Yanuar Arif. Assalamualaikum Mas Hanan. Waalaikumsalam. Ya, silakan bisa sapa pemirsa. Selamat malam semua pemirsa Satelit TV. Alhamdulillah saya bisa hadir untuk berbincang dengan Mas Hanan. Terima kasih Mas Hanan. Siap, terima kasih Pak Yanuar. Pemirsa, di tengah kesibukan beliau, Bapak Yanuar Arif Wibowo, Sarjana Hukum, beliau sempat berkunjung ke studio Satelit Televisi. Kami ucapkan terima kasih Pak Yanuar sudah singgah ke studio. Sami-sami. Ya, nah, pemirsa, kita akan berbincang sekitar 60 menit ke depan untuk mengenal profil Bapak Yanuar Arif Wibowo, Sarjana Hukum. Tentu harapannya kita bisa mengenal lebih dekat ini wakil rakyat dari fraksi PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Beliau anggota DPR RI Dapil 8. Betul ya Pak? Oke. Nah, pemirsa, ini kita langsung ngobrol saja tentang profil beliau. Nah, barangkali kita pengen tahu ini mulai dari keseharian beliau sebelum menjabat sebagai anggota Dewan. Begitu Pak Yanuar, kita bercerita dulu ini dari masa kecil, terus pendidikan, terus organisasi, sampai kesibukan sebelum menjadi anggota Dewan. Masa kecil Pak Yanuar di mana nih dulu Pak? Jadi saya dulu sekolah itu dari SD, SMP, SMA itu di Surabaya. Di Surabaya. Jadi saya dilahirkan dari seorang putra kopral. Oh. Jadi ayah saya tentara. Berpangkat kopral dan diasuh oleh ibu rumah tangga dalam keadaan yang ya tentu prajurit dengan pangkat kopral terbayanglah taraf kesejahteraannya itu seperti apa. Karena yang saya ingat waktu itu orang tua menyampaikan ke saya kalau nggak bisa kuliah di negeri orang tua nggak bisa nyekolahkan. Makanya di SMA itu saya belajar serius gitu ya untuk bisa masuk di kampus negeri. Dan kemudian berlanjut saya kuliah di UI. Akhirnya diterima di kampus UI. Nah disitulah saya banyak berdinamika, aktif berorganisasi di BEM ya, kemudian di kami dan KNPI. Ya, dan ketika ramai kita bicara reformasi, ya saya terlibat di dalamnya. Jadi lagi seru-serunya di kampus, kemudian momen itu lahir gitu. Makanya kemarin waktu dilantik, saya merasakan sekali denyutnya dan berseloroh ke kanan kiri saya. Dulu 98 saya tuh naik di atas gedung ini, tapi sekarang saya duduk di dalam sini gitu. Dengan sebuah beban yang tentunya berbeda. Kalau dulu saya berjuang di jalanan gitu ya, tapi sekarang saya harus berjuang di dalam. Nah itu sekilas singkat gitu ya aktivitas kegiatan kemahasiswaan saya. Oke. Lalu pernah punya cita-cita masuk sebagai politisi ini di waktu kapan ya? Apa dari SMA? Apa sudah saat kuliah? Ya sebenarnya saya pada dasarnya suka berorganisasi. Ya. Saya suka berorganisasi karena banyak hal yang membuat kita itu bisa berinteraksi dengan banyak orang. Gitu. Jadi sejak di kampus awal bahkan SMA itu saya suka berorganisasi. Nah kemudian makin menguat itu ketika peristiwa 98. Kita terbawa dalam sebuah
histeria reformasi gitu, sehingga waktu itu saya berpikir begini, sering sekali saya bolos waktu itu, tahun 96 itu, 98 itu, ada di kepala saya itu, untuk apa saya belajar, menyelesaikan sekolah, kalau toh akhirnya negara ini nggak ada lagi. Karena sebegitu mencekam kan tahun-tahun 97, 98 itu, akhirnya lebih banyak di jalanan daripada di kampus. Tahun-tahun segitu Mas Hanan. Jadi, nah itu kemudian tahun 2004 ya, ketika pemilu kedua ya, setelah 99 2004, saya berkesempatan jadi staf di DPR RI, staf anggota. Staf anggota, oke. Jadi kalau kiprah di Senayan sebenarnya dari 2004 itu 2004 sudah mulai saya sudah masuk di Senayan tapi jadi staf. Gitu. Sehingga ya sedikit banyak saya melihat ritme irama kerja anggota seperti apa gitu ya. Jadi cukup bisa menjiwai, memotivasi juga barangkali waktu itu. Ya jujur memotivasi juga, karena kan banyak hal yang saya lihat sebenarnya bisa dilakukan oleh anggota, tapi sekali lagi itu kan ya masing-masing anggota punya selera kan untuk apa menjalankan tugasnya. Oke. Terjun ke politik nih Pak, saya pengen tanya motivasi terjun ke politik atau akhirnya berkiprah di partai PKS Pak. Ya saya sebenarnya sejak selesai kampus saya tertarik dengan PKS itu karena pertama PKS ini partai yang tidak punya hubungan dengan masa lalu. Dia lahir di era reformasi. Jadi jiwa reformasi itu ke bawah. Nah, sejak itu saya bergabung, berkiprah ya, beberapa amanah dari mulai bidang ekonomi ya. Bahkan sampai sekarang saya jadi wakil ketua bidang kepemudaan. Nah, itu tahun 2014 saya sudah dicalonkan juga Mas Hanan di pemilu 2014 sudah untuk dapil Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur 2 waktu itu Pasuruan Probolinggo. Tapi ya masih belum berhasil. Belum berhasil ya. Terus 2019 dicalonkan lagi. Dapilnya Jawa Barat 6. Jawa Barat 6. Depok Bekasi. Belum berhasil, walaupun waktu itu PKS nambah kursi dari 1 menjadi 2. Belum ke bawah. Belum ke bawah gitu. Nah, kemudian ditugaskan lagi Jawa Tengah, Jateng 8. Nah, di sini ya karena ini adalah amanah, saya diberikan tugas untuk bagaimana Jateng 8 ini yang dulu pernah punya kursi itu bisa kita kembalikan. Ya, bismillah dengan segala ikhtiar kita berupaya sampai bisa mengantar Pak Yanuar menjadi anggota Dewan. Alhamdulillah atas kepercayaan warga masyarakat Banyumas Cilacap tentunya. Oke, siap. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Bapak Haji Yanuar Arif Wibowo, sarjana hukum, setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami Satelit TV Inyongepol. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan Wonge Dewek bersama anggota DPR RI fraksi PKS, Bapak Haji Yanuar Arif Wibowo, sarjana hukum. Pak Yanuar, kita sambung lagi nih. Tadi kan kita sedang membincang, Bapak pernah nyalon di Jawa Timur, di Jawa Barat, dan saat ini berhasil di Dapil 8 Banyumas Cilacap. Saya pengen bertanya soal motivasi atau niatan dari hati Bapak. Karena semua perilaku atau tindakan manusia kan bermula dari niat. Saya pengen bertanya, apa sih motivasi menjadi anggota Dewan, cita-cita awal dan setelah menjabat, apa yang akan dibenahi untuk Banyumas Cilacap? Ya, jadi Mas Hanan, hidup saya itu lebih banyak di dunia aktivis. Jadi waktu dari kampus, kita memperjuangkan sebuah nilai, gitu ya. Dan ternyata memang dengan sistem demokrasi yang kita anut sekarang, nilai-nilai kebaikan kan itu memang harus diperjuangkan. Dan salah satu institusi negara yang penting itu adalah parlemen. Karena dia yang membuat
semua peraturan, Kebijakan, regulasi, ya. perundangan kita ada di sana. Nah, berangkat dari situ sebenarnya itu yang membuat saya kemudian memberanikan diri lah, mengambil peran. Salah satunya lewat jalur pemilihan legislatif. Walaupun saya pernah ditugaskan di Jatim 1, Jabar 6, dan akhirnya di Jateng 8 ini. Semua berangkat dari tadi, bahwa kebaikan itu harus diperjuangkan. Ya. Kebaikan harus diperjuangkan. Kebaikan harus diperjuangkan. Oke, saya catat Pak ya. Nah, dan yang menarik adalah begini, ketika saya diamanahkan untuk berjuang di Jateng 8 ini, gitu ya, karena Jateng 8 ini kan dulu PKS pernah punya kursi. Waktu itu Mas Tosi tahun 2009, ya. Kemudian 2014-nya hilang, 2019-nya kemudian juga belum bisa diambil kembali, gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika saya turun ke Banyumas dan Cilacap itu, saya bertemu dengan banyak masyarakat, mulai dari tukang kamir, nasi goreng, ya, saya nongkrong di bawah, itu saya tanya, dulu milihnya apa? Pernah bertemu nggak dengan orang yang pernah dia pilih, gitu ya? Terus? Hampir semuanya nggak pernah. Gitu. Hampir semuanya nggak pernah. Kemudian ketika saya membangun relawan, gitu ya, saya kumpulkan relawan, saya tanya hal yang sama, dulu pernah nggak ketemu dengan anggota DPR? Semuanya menjawab 100%. Tidak ada yang pernah ketemu anggota DPR. Jadi kayak dewa ya Pak, nggak pernah ketemu dia. Nah itu dia. Jadi saya kok bisa begitu? Ini ada sesuatu yang menurut saya harus dikembalikan ini, gitu, marwah dari wakil rakyat ini, gitu. Makanya semakin saya ketemu banyak orang, semakin terlecut gitu. Untuk semakin banyak ketemu orang. Iya. Itu dari awal saya berangkat, dan itu saya memulai dari tahun 2021. Jadi 2021 itu di saat semua masih hening, masih tenang. Saya sudah belusuan kemana-mana, udah sampai ke Gumelar sana, ke Samudra, sampai ke daerah desa pesantren di sana, gitu. Iya Pak. Udah muter. Sudah gitu. jalan awal ya tadi 2021. Dari 2021. Pak, apa yang Bapak lihat tadi tentang masyarakat Banyumas dan Cilacap? Apa yang perlu diangkat nih, misal untuk kesejahteraan dan kaitan dengan tugas hari ini Pak di Komisi 5 Pak? Iya, memang wilayah Jawa Tengah bagian selatan ini saya sih melihatnya seperti anak tiri ya. Jadi pembangunan itu banyak di wilayah Jawa Tengah Utara. Jadi Jawa Tengah Selatan ini hampir sekali tersentuh oleh pembangunan, baik infrastruktur ya, maupun dia banyak hal lah. Kalau kita sebagai acuannya adalah pusat perbelanjaan misalnya, gitu ya, ya kita baru ada Rita Mall gitu. Dan itu mall satu-satunya orang di wilayah Jawa Tengah Selatan. Saudara-saudara kita di Purbalingga, di Kebumen ya, di ya sekitarnya sini kalau mau nge-mall ya ke Rita. Nah ini menurut saya perlu jadi perhatian pemerintah pusat untuk membangun Jawa Tengah wilayah selatan ini. Ya, salah satunya adalah bagaimana tol Brexit itu ya. Kalau sekarang kita mau ke Purwokerto kan keluar tolnya di Brebes itu. Iya Pak, jauh Pak. Nah, tol Pejagan ya. Nah, saya mendorong juga tol Pejagan Cilacap itu bisa menjadi solusi untuk mendekatkan dan membangun infrastruktur di wilayah selatan. Sehingga keluar tol itu nggak masih 3 jam lagi sampai ke cukup lama Purwokerto gitu ya. Gitu. Udah gitu jalannya juga tidak semulus yang kita bayangkan. Ini menjadi penting menurut saya. Oke, jadi ada ketimpangan ya Pak dari sisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah Selatan ini dengan wilayah Jawa Tengah yang lain. Utara misalnya kawasan Pantai Utara. Jadi salah satu perhatiannya tadi infrastruktur. Betul. Ya, tadi soal tol, terus kondisi jalan. Iya. Begitu. Nah, saya pengen menyapa pemirsa dulu ini. Pemirsa, tadi Pak Yanuar Arif ini tadi dilantik bersama ratusan anggota DPR RI yang lain pada 1 Oktober ya. Tapi 4 bulan berjalan ini ada beberapa bisa dikatakan prestasi kalau istilah saya ini, kinerja Pak Yanuar yang patut
diapresiasi. Kalau boleh saya mencatat ini Pak Yanuar, ada 4 ini pemirsa, mulai dari soal jembatan gantung ya di Sidabua yang sudah bisa digunakan, sedang proses jembatan permanen, sedang proses menuju jembatan permanen. Lalu yang kedua adalah soal beroperasinya kembali bis Trans Banyumas yang sempat ada wacana akan diberhentikan mulai 1 Februari lalu, dan ya alhamdulillah ini berkat perjuangan beliau yang gerak cepat bisa kembali beroperasi sampai akhir tahun ini barangkali, nanti kita akan mendalami. Hal lain soal normalisasi Sungai Pelus, Kali Pelus di Leduk ya, yang hari ini baru saja beliau tinjau dalam masa reses, dan ada hal lain tentunya yang ini menurut saya ini termasuk gerak cepat ini. Belum lama menjabat, baru 1 periode ya di Banyumas ini, tapi langkah nyata beliau ini sudah terasa manfaat. Ini kita mengapresiasi ini. Pak Yanuar, barangkali soal infrastruktur, apalagi sih yang menjadi atensi Bapak ini di Banyumas? Ya, memang saya sih lebih fokus ini ya, karena memang ini jadi mitra kerja saya dan menjadi kewenangan saya. Saya ingin masyarakat di wilayah Banyumas Cilacap ini mendapatkan bagian gitu ya di dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Sebagaimana Pak Prabowo selalu menyampaikan di dalam Astagitanya yang ke-6 itu, membangun dari bawah, membangun dari desa, untuk meningkatkan perekonomian dan menghilangkan kemiskinan. Nah, ini yang sebenarnya ingin saya perjuangkan yang terkait dengan komisi saya. Makanya saya selalu mendorong infrastruktur yang dibangun itu infrastruktur yang berbasis masyarakat. Sehingga pembangunan itu dirasa langsung oleh masyarakat yang paling bawah, dan itu adanya di desa. Ketika kita bicara soal ketahanan pangan, kita bicara soal ketahanan air dan energi, itu ya adanya di bawah gitu. Bagaimana sawah-sawah petani kita itu irigasinya bagus, selancar, air mengalir ya, bisa panen maksimal gitu ya, sehingga produktivitasnya melimpah gitu. Nah, ini yang saya sedang dorong gitu ya, bukan hanya bisa berproduksi, tapi hasil produksinya itu bisa diangkut melalui infrastruktur yang juga layak. Yang layak. Oke, Pak Yanuar, kita tahan di sini dulu untuk pembahasan soal infrastruktur. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Bapak Yanuar Arif Wibowo setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Epol. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama anggota DPR RI, Bapak Haji Yanuar Arif Wibowo Sarjana Hukum. Beliau anggota Komisi 5 DPR RI. Kita lanjut lagi nih, Pak Yanuar. Masyarakat itu pengen mempunyai anggota dewan yang dekat, yang merakyat, mudah dihubungi, atau peduli nih dengan kesusahan, kesulitan masyarakat. Gimana Pak Yanuar ini punya komitmen agar dekat dan merakyat? Ya, jadi tugas wakil rakyat itu kan menyuarakan aspirasi masyarakat. Bagaimana mungkin kita bisa menyerap aspirasi kalau kita tidak dekat, tidak mendengar, ya, tidak memberi ruang untuk mereka mengakses kita. Makanya saya sejak awal mendedikasikan diri gitu ya. Saya, kalau DPR itu ada istilah reses, Mas, gitu. Nah, itu dalam kamus saya itu saya hapus. Gimana tuh? Jadi, kok dihapus? Jadi saya menjadikan seluruh hari itu adalah hari berpikir, bekerja untuk rakyat. Kalau tidak ada kegiatan di Senayan dalam rangka sidang dengan mitra ya, terus kegiatan DPP, saya pasti ada di dapil. Dan kalau di dapil itu bukan hanya tinggal di rumah, tapi saya keliling. Saya ketemu dengan kepala desa, saya ketemu dengan komunitas, gitu ya. Bahkan kalau di kereta api itu saya suka menggunakan kereta api karena itu juga mitra saya, kan, mitra kerja saya. Itu saya nggak duduk di tempat saya duduk.
Tapi saya biasanya di restorasi. Saya ngobrol dengan teman-teman prama-prami, ngobrol dengan tim cleaning service, makan bareng di situ. Saya dengar, kenapa? Karena saya ingin mendapatkan informasi yang betul-betul A1, kira-kira gitu, langsung yang real ada di masyarakat seperti apa gitu, sehingga itu bisa kita perjuangkan. Jadi tidak takut nih dekat dengan rakyat, jangan-jangan kalau nanti dekat dengan pemilih, dengan konstituen, gitu. Takutnya banyak proposal atau lain sebagainya, Pak. Bunda, saya memahaminya begini, saya tidak akan pernah menolak aspirasi, ya, baik itu terkait dengan mitra kerja saya maupun di luar mitra kerja saya. Saya akan terima dengan senang hati, saya akan perjuangkan. Tentu yang dengan dekat atau terkait dengan mitra kerja saya akan lebih kuat untuk melakukan dorongan gitu ya. Tapi yang tidak terkait dengan mitra kerja saya akan meminta tolong kepada mitra teman saya gitu ya, yang ada di komisi terkait untuk tolong diperjuangkan. Ini aspirasi masyarakat saya. Nah, kira-kira begitu. Jadi anggota DPR itu nggak boleh nolak aspirasi. Oke, betul. Nyun sewu, ini bukan mitra saya gitu. Oh, enggak bisa. Gitu ya. Siap. Keluhan apapun monggo silahkan. Dan saya menganggap ketika masyarakat itu datang ke kita menyampaikan aspirasinya, itu buat saya sebuah kepercayaan. Oke. Nah, itu bukan sebuah bukan sebuah beban. Gitu, bukan sebuah sesuatu yang kita takuti gitu. Tapi saya senang. Oke. Gitu. Saya senang. Jadi anggota DPR RI bukan dewa yang susah dijangkau, yang tidak pernah terlihat ya, Pak ya. Betul. Dan saya ingin prinsipnya gini, Mas Hanan. Prinsipnya jadi anggota dewan itu kita transparan, kita terbuka. Sehingga masyarakat itu juga tahu apa yang kita sedang perjuangkan. Kita tidak ingin mengambil alih semua permasalahan. Tapi saya ingin sama-sama gitu ya, mencari solusi tentang sebuah permasalahan itu. Betul. Jadi kemudian kalau tadi ada 4 hal yang saya catat ya, yang apresiasi tadi, tambah pembukaan stasiun Kebasen ya, untuk tempat naik turun kereta, ini juga menjadi salah satu bukti apa ya, kalau Pak Yanuar tadi memang mencoba selalu mendengar aspirasi dan melaksanakan. Ini menurut saya menjadi hal yang tadi Pak, mengenal Pak Yanuar ini politisi PKS yang cukup mengejutkan ini langkahnya. Jadi saya mungkin jangankan ini ya, halayak gitu ya. Terutama teman-teman pasti bingung. Ini siapa anggota DPR satu ini gitu, kok bisa gitu ya. Seperti ini. Bukan seperti ini. Keberadaannya di Senayan pun membingungkan gitu. Kok bisa sih PKS yang tadinya memang ya tidak dihitung lah dalam konstelasi politik Jateng 8 gitu ya. Terus yang jadi kok Pak Yanuar ini siapa gitu. Balihonya nggak pernah lihat gitu ya. Betul. Yang ada yang lain gitu. Yang lain. Nah, tapi saya memahami, Mas, menyadari betul tentang itu. Suara saya itu paling kecil. Di antara 8 anggota yang berangkat ke Senayan itu, suara saya paling kecil. 41 ya, Pak. 31.000 saya. Gitu. Tapi saya bilang sama diri saya dan tim bahwa suara kecil bukan berarti pengabdian kita ke masyarakat harus besar. Gitu. Walaupun suara kita kecil, rasa kehadiran kita di tengah masyarakat harus besar. Itu yang komitmennya yang kita sedang perjuangkan gitu. Dan kembali kayak Kebasen, saya tidak sedang memperjuangkan kepentingan saya. Semua tadi yang jenengan sampaikan, ada Kebasen, ada jembatan Sidaboa, kemudian ada Trans Banyumas, ada Leduk ya, Sungai Pelus, itu berangkat dari aspirasi. Memang muncul dari bawah keinginan. Saya bikin semacam ngobrol bareng, saya nyebutnya bikin temanya ngobrol bareng, kumpul dengan seluruh kepala desa yang berada di sekitaran Kebasen dengan Pak Camat dan apa. Saya ingin mengkonfirmasi, betul enggak ini menjadi aspirasi masyarakat sekitar. Ketika itu betul, ya saya punya tanggung jawab untuk memperjuangkan. Pun demikian, Sidaboa juga saya datang, aspirasi itu muncul. Saya saksikan sendiri jembatannya juga seperti itu gitu ya. Di Leduk juga sama. Trans Banyumas apalagi gitu. Ya kan, saya dapat itu dari Mas Dewo, Bupati terpilih. Nge-WA saya kirim, Mas, ini ke priwe Mas gitu.
besok BTS Trans Banyumas ini Itu bagian dari aspirasi ya Pak nah, ya? itu Contoh. bagian dari aspirasi, Iya. itu contoh gitu Iya. loh. Yang segera Nah, disikapi. kalau saya tidak pernah membuka diri gitu ya, tidak memberi akses kepada siapapun, saya nggak akan dapat itu. Dan kalau saya nggak dapat itu, saya nggak akan memperjuangkan apa-apa. Jadi dari situ sebenarnya berangkatnya Mas Hanan. Iya. Jadi karena dekat, terus membangun relasi yang bagus. Tadi dekat dengan masyarakat juga ya kan. Saya juga berpikir Pak, ini kan Pak Yanuar baru nih. Kok bisa dalam waktu yang cepat, 4 bulan ini sudah menghasilkan kinerja yang nyata dan dirasakan langsung oleh manfaatnya. Jadi memang betul digali juga dari bawah sama Pak Yanuar, aspirasi itu didengar dan terus diperjuangkan. Betul. Jadi saya ingin ketika mengadvokasi atau memperjuangkan aspirasi itu saya kawal dari mulai ujung sampai tuntas gitu. Itu yang saya tekankan begitu. Kebahasan juga sama, dari mulai aspirasi itu disampaikan. Saya bicara dengan Pak Menteri, saya bicara dengan Pak Dirjen. Demikian juga Sungai Pelus gitu ya. Saya bicara dengan Pak Dirjen, kepala balai. Itu saya monitor terus. Sampai kemudian alat berat itu turun. Itu saya monitor. Kapan turun, kapan segala macam. Jadi masih dikawal artinya. Saya kan kawal karena itu kepentingan masyarakat gitu. Termasuk dengan juga jembatan Sidaboa gitu ya. Masyarakat inginnya di situ dibangun jembatan permanen supaya lalu lintas untuk pertumbuhan ekonominya juga tercapai. Itu tinggi loh Mas, di sana tiap hari hampir 2.500 sampai 3.000 orang melintas di jembatan itu. Jembatan gantung yang itu. Oke, Pak Yanuar, kita potong dulu, kita tahan dulu di sini. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan yang makin seru, makin hangat bersama Bapak Yanuar Arif Wibowo. Beliau anggota DPR RI Komisi 5. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami Satelit TV Inyong Epol. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan Wonge Dewek bersama anggota DPR RI Komisi 5, Bapak Haji Yanuar Arif Wibowo Sarjana Hukum. Beliau dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dapil Banyumas Cilacap. Kita lanjutkan lagi. Kita sedang membincang soal infrastruktur dan ini kaitannya dengan ini Pak, efisiensi anggaran, termasuk dampaknya ke Trans Banyumas. Bisa dikatakan pemirsa, kemarin Pak Yanuar Arif ini punya andil, punya peran ya untuk beroperasinya kembali bis Trans Banyumas yang sempat terancam. Karena keberadaan bis Trans menurut saya ini menjadi salah satu ciri transportasi publik nih di sebuah perkotaan. Jadi ya harapannya bisa terus berkesinambungan. Apalagi kemarin ada per hari bisa menampung 6.000 penumpang ya Pak ya. 6.000 penumpang. Jadi akan sangat, dampaknya akan sangat terasa seandainya berhenti beroperasi. Pak Yanuar bisa menceritakan ini soal proses barangkali ke depan ini, karena ada kaitan dengan subsidi dari negara ya. Kalau data yang saya himpun itu anggaran subsidi dari APBN untuk bus trans sekitar 32 miliar per tahun. Apakah ini untuk tahun 2025 saja subsidi ini, lalu tahun kedepannya seperti apa nih baiknya Pak? Ya, jadi gini Mas Hanan, Trans Banyumas ini salah satu transportasi publik modern yang dimiliki pemerintah daerah di Indonesia, dan itu adanya di Banyumas ya, dengan sistem yang manajemen yang rapi gitu ya, udah cashless di situ, dan menjadi salah satu-satunya transportasi di Banyumas ini yang digunakan oleh masyarakat. Nah, terkait dengan subsidi ya yang bisa menggerakkan ini, memang bantuan dari pemerintah pusat ke daerah, ke Trans Banyumas ini itu hampir tadi sekitar 32-33 miliar per tahun ya. Nah tentu ini di APBD Banyumas ya, kalau harus membiayai itu semua mungkin terlalu berat ya, karena kalau lihat dari perjanjiannya itu berakhir di 2025 akhir nanti Desember. Nah sebenarnya itu sudah masuk aspirasi terkait dengan Trans Banyumas ini, sehingga sudah masuk dalam daftar list yang saya harus perjuangkan sebenarnya.
Kan waktunya sudah cukup panjang nih ya, masih ada Desember kira-kira begitu. Masih panjang. Nah, kemudian muncullah Inpres 1 2025 tentang efisiensi anggaran. Nah, di tengah efisiensi itu kemudian tanggal 31 Januari seingat saya itu malam muncul surat dari Dirjen Perhubungan Darat bahwa Kementerian Perhubungan tidak lagi memberikan subsidi karena ada penghematan anggaran. Maka timbullah surat dari Dirjen Perhubungan Darat untuk ya bahasanya mungkin tidak menghentikan operasi ya, tapi maknanya adalah bahwa tidak dapat memberi subsidi lagi. Gitu. Tentu ini menjadi pukulan berat kan, kepada manajemen, kepada masyarakat yang mencari nafkah di Trans Banyumas gitu. Dan itu ratusan orang terlibat. Ya. Nah, ditambah lagi besok itu surat muncul jam 10 malam. Malam hari. Ya, 10 malam hari itu surat itu muncul, walaupun itu hasil dari rapat, setelah saya telusuri lagi itu hasil rapat sore hari dari pihak kementerian dengan teman-teman pengelola BD Service ini, BTS itu. Via Zoom katanya. Lewat Zoom itu. Nah, kemudian layanan yang diberikan oleh Trans itu hampir tiap hari 6.000 orang berangkat. Nah, kita bisa membayangkan jam 10 malam surat itu memberi pesan bahwa tidak ada lagi subsidi. Ya, ini kalau besok berhenti beroperasi 6.000 orang ini diangkut pakai apa? Banyak orang kaget, terlantar. Ya pasti menjadi sesuatu yang mengejutkan kan. Saya besok paginya sekolah berangkat pakai apa? Biasa pakai itu. Saya terus terang ketika dikirim oleh Mas Ipung ya tentang video-video bagaimana adik-adik sekitar sekolah gitu ya dengan ceria menikmati fasilitas itu, terus ada yang ke rumah sakit, ke pasar dan seterusnya, saya nangis melihat itu. Kalau ini diberhentikan kayak apa ini situasinya? Makanya dalam waktu singkat itu saya berupaya berkomunikasi dengan Pak Menteri, Pak Dudi, saya jelaskan situasinya gitu ya, bahwa ini tidak boleh diberhentikan layanan ini gitu. Karena kalau kita mengacu kepada Inpres nomor 1 2025 bahwa ya dua hal yang nggak boleh diefisiensi dan dipotong itu, yang pertama adalah belanja pegawai. Ya, belanja pegawai ini tidak boleh dimaknai sebatas ASN dan P3K yang lulus ujian kemarin, tapi termasuk honorer, termasuk tenaga kontrak yang dibiayai oleh APBN. Itu nggak boleh diefisiensi, nggak boleh dihapus. Yang kedua adalah belanja bantuan sosial, gitu. Nah, termasuk layanan publik ini, gitu, subsidi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, ini yang harus jadi acuan teman-teman di kementerian lembaga dalam melakukan efisiensi, sehingga anggaran-anggaran yang berdampak langsung ke masyarakat ini tetap dipertahankan. Nah, itu yang saya sampaikan kepada Pak Menteri, bahwa surat Pak Dirjen ini harus segera ditarik. Dan alhamdulillah langsung jam 12.10 beliau sampaikan ke saya, ya Mas, surat yang tadi saya kirim itu ini sudah saya tarik. Gitu. Jadi besok saya bilang, besok berarti Trans Banyumas bisa beroperasi nggih Pak Menteri? Bilang bisa gitu. Itu akan kita sisir lagi semua anggaran, tapi tidak termasuk yang ini. Yang BTS tadi gitu. ya. Termasuk yang BTS ini kita akan terus pertahankan. Alhamdulillah. Jadi masyarakat bisa menggunakan fasilitas itu, transportasi publik yang jadi ya ini milik masyarakat Banyumas gitu. Bahkan tidak hanya Banyumas ya. Nggih. Kabupaten kota lain yang daerah sekitarnya ikut itu. Iya. Nah, di titik ini mewakili pemirsa nih saya mengucapkan terima kasih kepada perjuangan Pak Yanuar berkat respon cepat pada tanggal 31 Januari malam itu. Barangkali bahkan tidak tidur bisa membuahkan hasil. Malam itu saya tidur setelah sholat subuh. Setelah dipastikan semua, saya komunikasi dengan Pak Bupati terpilih, saya komunikasi dengan Pak Menteri, saya komunikasi dengan provider gitu ya, Mas Ipung dan Pak Atik segala macam. Besok bisa beroperasi, udah saya bisa tidur, alhamdulillah. Jadi tadi Pak
Pak Yanuar, ucapkan terima kasih nih perjuangan tadi membuahkan hasil bisa dinikmati setidaknya para penumpang ini bis Trans Banyumas yang setiap hari 6.000 ini masih bisa menikmati perjalanan dengan nyaman. Meski tentunya nanti tahun depan juga harus dipikirkan Pak Yanuar, apakah masih bergantung dengan subsidi dari negara tadi atau nanti ada sharing dengan APBD. Artinya ini pemerintah kabupaten juga harus berpikir. Betul. Kemarin saya sampaikan ke teman-teman provider, alhamdulillah babak pertama sudah bisa kita lewati. Masih ada next. Nah, ini kita ada babak berikutnya nih yang harus kita komunikasikan dengan kementerian ya terkait kontraknya yang habis di akhir 2025 ini. Nanti saya akan bicara juga dengan Pak Bupati ya, apakah bertahap gitu ya untuk sebagian dibiayai oleh sebagian koridor biaya APBD, sebagian koridor masih APBD dan seterusnya itu babak baru yang nanti akan kita perjuangkan. Tapi prinsipnya Mas Hanan bahwa dinamika itu tidak boleh mengganggu layanan. Masyarakat tetap beraktivitas, penyelenggara, driver dan seterusnya pengelola trans harus tetap bekerja. Biar itu menjadi kami yang memikirkan itu, memperjuangkan itu menjadi tugas ini tetap pelayanan tetap berjalan. Siap. Terima kasih nih komitmennya Pak Yanuar untuk perjuangan masyarakat Banyumas. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Bapak Haji Yanuar Arif Wibowo, Sarjana Hukum setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami Satelit TV Inyong Epol. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Haji Yanuar Arif Wibowo, Sarjana Hukum. Beliau anggota DPR RI, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Saat ini beliau sedang melakukan kunjungan ini, hari tadi melakukan kunjungan ke pengerjaan normalisasi Sungai Pelus di Desa Leduk Kembaran, dan di sela kesibukan beliau mampir singgah di studio Satelit TV. Kita lanjutkan lagi nih Pak Yanuar di segmen akhir. Saya pengen bertanya nih soal komitmen Bapak untuk mendengar aspirasi dari masyarakat. Kira-kira orangnya atau beliau Bapak ini alergi nggak sih bertemu dengan masyarakat atau dengan penyampai-penyampai aspirasi seperti itu? Ya, jadi saya mendedikasikan diri ketika saya dilantik itu. Saya harus menyatu dengan masyarakat. Makanya saya nggak pernah kenal reses. Jadi kapanpun saya akan turun, kapanpun saya akan datang ke masyarakat. Termasuk hari ini, gitu ya. Di sela-sela masa sidang, Sabtu, Minggu, Jumat pun kadang saya turun, ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan kepala desa, gitu ya. Banyak sekali aspirasi yang saya dapat. Nah, dengan banyaknya aspirasi itu buat saya sebuah kepercayaan. Dan tanggung jawab yang harus saya emban gitu. Jadi ketika orang menitip aspirasi kepada saya, itu artinya sebuah amanah gitu ya, yang saya terus terang sambut baik gitu. Saya membuka diri dengan semua pihak, dengan seluruh lapisan masyarakat, dengan seluruh stakeholder yang ada di Banyumas Cilacap ini. Saya mewakili masyarakat Banyumas dan Cilacap. Ya, kita akan bangun Banyumas dan Cilacap ini. Komunikasi sama-sama dengan mudah ya Pak, diantaranya tadi mudah ditemui, terus mendengar aspirasi, terus sinergi dengan OPD barangkali di Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Iya, jadi tentu saya nggak mungkin bisa berjuang sendiri atau menyelesaikan masalah itu sendiri. Ini harus melibatkan semua stakeholder yang ada di Banyumas dan Cilacap. Jadi entah pemerintah daerahnya, pemerintah desanya, masyarakatnya, ini semua harus kita kolaborasikan. Oke, siap-siap. Ini menjadi keniscayaan ke depan ini pemirsa, kita mempunyai anggota DPR RI, bisa dikatakan baru ini, karena di periode pertama ya Pak, bisa dikatakan kalau siswa di kelas ini murid baru di kelas, sementara teman-teman anggota DPR lain di Dapil 8 ini sudah ada yang lebih dari satu periode. Namun murid baru ini gebrakannya sudah bisa membuat
apa ya, warga sekolah ini menjadi heran, siapa sih murid baru ini. Makanya kita ada program dialog ini, kita ingin mengenal Pak Yanuar ini. Dari apa yang sudah dilakukan tadi Pak, ke depan ini apa hal lagi sih yang menjadi prioritas Pak Yanuar? Ya tentunya banyak hal Mas. Karena saya di komisi terkait dengan infrastruktur, tentu saya bersama dengan pemerintah daerah, dengan seluruh stakeholder, kepala desa, akan menata infrastruktur itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Masih banyak Mas yang terisolir ya masyarakat kita, seperti di daerah Lumbir, itu harus melintasin sungai gitu ya, itu sedang saya perjuangkan supaya ada jembatan yang bisa dilalui ya. Kalau hujan atau sungai meninggi, anak-anak nggak bisa berangkat sekolah karena rumahnya di sini, sekolahnya di seberang sungai gitu. Oh, masih ada ya Pak? Masih ada begitu. Banyumas seperti itu. Masih ada gitu. Banyak infrastruktur yang terputus dan segala macam, itu yang menjadi terus terang PR buat saya. Dan buat saya berjuang mempermudah akses masyarakat itu ya menjadi jariah lah, jari amal soleh kita. Ada niatan ibadah. Jadi kalau tadi gitu Mas ya, Pak, Hanan nanya, mungkin juga masyarakat ya, kok Pak Yanuar ini kayak nggak ada capeknya gitu kira-kira. Iya, kira-kira seperti itu. Kira-kira ya itu yang Memotivasi ya, menjadi energi buat saya ketika ketemu masyarakat ya. Kita niatkan ini sebagai ibadah, sebagai amal soleh kita, sebagai jariah kita. Terlebih apa yang kita lakukan ini kan akan dipertanggungjawabkan. Saya digaji rakyat ya, saya kerja untuk rakyat. Saya diberi kesempatan Allah untuk memegang amanah ini, ya saya gunakan sebaik-baiknya untuk membela masyarakat. Itu yang mendasari ada kita ini bekerja maksimal untuk melayani masyarakat. Sehingga terkesan tadi tidak ada capek, gerak cepat. Ya, saya malah kalau nggak ketemu masyarakat, nggak ketemu relawan, saya capek. Kayak kehilangan, kayak nggak gini loh. Kita punya jadi anggota dewan, terus nggak ketemu rakyat gitu. Kita kayak kehilangan energi gitu. Siapa yang kita perjuangkan ini siapa gitu. Betul. Jadi ngerasa disitulah ketemu dengan pemilih, dengan masyarakat. Itu yang membuat saya itu menjadi punya energi itu ya. ketika ada aspirasi, ketika banyak yang harus kita perjuangkan. Di situ energinya itu muncul gitu. Siap. Jadi merasa jadi wakil rakyat itu ada gunanya gitu. Ada gunanya. Kalau enggak kan, lah kalau rakyatnya nggak mau bicara sama saya kan gitu. Oh iya, dipertanyakan ya Pak ya. Saya memperjuangkan siapa kan gitu. Oke. Pemirsa, menarik ini Pak Yanuar ini sambil berseloroh sekaligus meneguhkan bahwa komitmen beliau ini dekat dan siap mendengar, dan ya beliau ini adalah wakil kita, wakil masyarakat Banyumas dan Cilacap. Jadi dan siap tadi komitmen membantu kesulitan, meningkatkan kesejahteraan, perekonomian di wilayah bisa dikatakan Jateng Selatan yang tadi di awal pembuka kita mengalami gap ini, kesenjangan dari sisi ekonomi. Pendidikan belum diulas nih Pak. Gimana perhatian soal pendidikan? Ya, kalau pendidikan ini kan sebenarnya kalau bicara pembagian ini ya, pembagian mitra kerja itu kan di Komisi 10 sebenarnya. Gitu. Tapi kalau ada aspirasi terkait dengan pendidikan, tentu saya rekam, artinya saya serap gitu ya, dan saya akan sampaikan kepada teman-teman yang ada di Komisi 10 gitu ya. Ada juga beberapa masukan-masukan, keluhan tentang tunjangan, tentang ya mungkin ada sekolah yang harus direhab gitu ya, dan seterusnya, ada beasiswa apa enggak gitu. Kan ada PIP, ada KIP, segala macam beasiswa. Ya saya akan tampung gitu. Ya, karena tidak bisa dipilah-pilah. Tadi ini bukan komisi saya, jadi jangan masuk ke saya. Kalau saya semua aspirasi saya akan tampung gitu. Dan ada beberapa yang kemarin saya perjuangkan, saya minta tolong teman saya di Komisi 6 misalnya, UMKM gitu ya, tolong dibantu dengan CSR, BUMN, monggo silakan. Kan kita memperjuangkan masyarakat di dapil saya. Termasuk rehab rumah tidak layak huni Pak. Ini Kabupaten Banyumas kan angka rehab rumah
Ya. cukup tinggi, RTLH-nya cukup tinggi. Ada atensi ke situ juga, Pak. Ya, nah kalau terkait dengan RTLH atau di Kementerian Mitra kami itu namanya BSPS. Nah itu masuk di Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ya kemarin menjadi di tengah efisiensi itu juga dianggarkan sama Pak Menteri. Cuman angkanya lagi di adjustment gitu berapa totalnya, tapi mudah-mudahan perhatian 3 juta rumah ini juga kalau saran kami sebenarnya 3 juta rumah itu diperbanyak untuk RTLH ini gitu. Yang sebenarnya secara aset tanahnya ada milik warga, rumahnya juga sebenarnya ada tapi tidak layak atau kurang layak, itu dijadikan layak. Biayanya kan bisa nggak terlalu besar gitu loh, tidak mendevelop dari baru gitu, dan itu bisa makin banyak penerima manfaat. Yang kedua, ini padat karya, jadi makin banyak orang bekerja sehingga dia bisa punya daya beli yang baik. Impactnya besar. Betul, Pak, karena Banyumas angkanya 70.000 unitnya. Iya, unit cukup banyak. Tak terasa nih Pak Yanuar, kita ada di penghujung acara. Pemirsa, nih 1 jam hampir berlalu perbincangan bersama Pak Yanuar Arif Wibowo. Di sesi akhir kami beri kesempatan kepada Pak Yanuar untuk memberikan closing statement kepada para pemirsa yang ada di rumah maupun di channel YouTube Satelit TV. Silahkan Pak Yanuar. Ya, untuk seluruh masyarakat Banyumas dan Cilacap, saya Yanuar Arif Wibowo sebagai wakil rakyat yang mewakili seluruh masyarakat Banyumas Cilacap, tentu keberadaan saya ini bisa berarti buat seluruh masyarakat. Saya akan bersama-sama dengan pemerintah daerah, baik Kabupaten Banyumas dan Cilacap, perangkat desa, kepala desa di seluruh Banyumas Cilacap, kita akan bersama-sama berpikir bagaimana masyarakat Banyumas dan Cilacap ini bisa terlayani dari pembangunan yang ada. Dan sekali lagi saya akan komit untuk meneguhkan astacita Pak Prabowo, Presiden kita, di astacita yang ke-6, yaitu membangun dari bawah, membangun dari desa, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghilangkan kemiskinan. Semangat ini yang harus kita jaga, betul-betul kita bisa turunkan menjadi nyata di semua desa-desa yang ada di Banyumas dan Cilacap. Terima kasih. Siap. Mantap ini closingnya Pak Yanuar, penegasannya penuh menggugah ini semangat. Karena gini Mas, saya ketika berinteraksi dengan teman-teman desa juga, mereka ini nggak disentuh. Oke. Makanya teman-teman yang bikin tagline kalau di kami itu ngopeni ngajeni. Oh, ngopeni ngajeni. Kalau ngopeni itu kan ngasih ya, kita artinya ada bentuknya gitu loh. Diopenin, dibantu itu kan diopeni. Yang lain mungkin bisa melakukan itu. Tapi kalau ngajeni ini bicaranya rasa, bicara sikap, gitu kan, bicara penghargaan, penghormatan. Nah ini udah feel masing-masing gitu. Ya beda-beda tiap orang. Orang akan merasa ini nggak ngajeni banget. Itu udah feel, rasa. Pemirsa, demikian closing statement dari Bapak Yanuar Arif Wibowo. Tadi cukup menggugah dan menunjukkan komitmen beliau sebagai wakil rakyat dari Dapil 8 Banyumas dan Cilacap. Tak terasa 1 jam sudah berlalu. Kami berdua mohon pamit pada hadapan pemirsa. Kita sambung lagi di sesi berikutnya. Saya Hanan Wiyoko bersama Bapak Yanuar Arif Wibowo mohon diri dari hadapan pemirsa. Kita tutup, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Matur suwun.